Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSN TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kembali lagi dalam program podcast RSN TV bersama saya Nasrani Sianazman dengan tema terapi modalitas keperawatan mobilisasi dini pada pasien post-operasi CA rekti. Dan di studio telah hadir narasumber kita pada hari ini, Bapak Nas Rizaldi. Selamat pagi Pak Rizaldi. Selamat pagi Bu Rani. Sebelumnya mungkin boleh kami memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa program studi Magister Keperawatan Universitas Prima Nusantara yang pada kesempatan hari ini melakukan residensi di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Baiklah Pak Rizal, pada pagi ini kita akan membahas tentang perawatan pada pasien setelah operasi, terutama operasi laparotomi atau operasi perut ya Pak ya. Iya, Bu Rani. Nah, perawatannya ini sebenarnya penting, tapi seringnya itu terabaikan. Apa sih konsepnya perawatan mobilisasi dini ini Pak? Benar sekali Bu Rani ya. Kita bukan melakukan pelatihan sederhana, melainkan melakukan terapi modalitas keperawatan yang berbasiskan dengan bukti ilmiah. Yang ini bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Berarti kita membimbing pasien untuk segera bergerak ya Pak ya? Betul sekali. Apa sih tujuan kita melakukan mobilisasi dini ini Pak? Tujuan kita yang pertama itu supaya pasien yang setelah dilakukan operasi dapat mempertahankan fungsi organ tubuhnya. Yang kemudian juga dapat mempertahankan kekuatan otot, kemudian juga memperlancar peredaran darah, kemudian juga bisa mempercepat proses penyembuhan, kemudian juga menghindari risiko penurunan tensi atau hipotensi, Bu Rani. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali, Bu Rani, manfaatnya. Jadi kalau kita nggak lakukan akan banyak kerugian ya Pak ya? Iya, tentu ada. Di samping ada keuntungannya, kita melakukan mobilisasi ini tentu ada kerugiannya kalau kita tidak melakukan. Iya. Salah satunya yaitu akan memperlambat penyembuhan luka operasi tersebut. Yang kedua, juga bisa menimbulkan luka baru karena kita cedera baring yang lama sekali, sehingga timbul kata orang rumah sakit itu dekubitus gitu kan. Luka lecet. Nah, luka lecet. Nah, kemudian juga bisa memperlama proses perawatan di rumah sakit. Jadi pasien yang tidak mau bergerak secara atau mobilisasi dini ini akan lama dia dirawat gitu kan. Tambah biaya, tambah beban perasaan. Iya, ya? Benar sekali Bu. Kosnya semakin tinggi gitu kan. Jadi kita sarankan sebaiknya memang segera dilakukan kepada pasien. Segera dilakukan mobilisasi dini Bu. Tapi tentu tidak semua pasien bisa langsung kita lakukan mobilisasi dini kan Pak? Oh iya Bu, tentu harus kita lihat juga kondisi pasiennya. Nah, kalau pasien yang mengalami disritmia jantung atau irama jantungnya itu tidak teratur, bisa cepat, bisa lambat, itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian juga mengalami shock sepsis gitu kan, yang mana itu adalah kondisi darurat, terganggunya aliran darah karena infeksi. Itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan kematian Bu Rani. Jadi kemudian juga harus diawasi, harus kita awasi. Nah, harus kita awasi gitu kan. Kemudian juga pasiennya sudah jelas nggak bertenaga gitu kan, kekurangan energi. Nah, itu juga tidak bisa kita lakukan Bu Rani. Jadi syarat dan ketentuan berlaku harus kita perhatikan agar mobilisasi dini ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu Pak Riza? Benar sekali Bu Rani. Jadi kalau misalnya pasien mampu melakukan mobilisasi dininya Pak, tentu tidak akan langsung bisa bergerak secara banyak bergerak seperti kita sehat seperti ini kan Pak? Benar. Ya, pasti itu ada tahap-tahapannya. Iya. Boleh Bapak tolong terangkan kepada kami bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus dilalui pasien agar bisa melakukan aktivitasnya dari setelah operasi sampai bisa mandiri melakukan kegiatan harian yang biasanya dia mampu melakukan. Boleh tolong diterangkan dulu Pak? Bisa Bu Rani. Kalau memang harus secara bertahap Bu Rani ya, nggak bisa pasien itu langsung disuruh duduk, itu nggak mungkin. Yang pertama itu setelah operasi, 6 jam setelah operasi itu pasien biasanya itu kan masih di bawah pengaruh bius, itu istirahat gitu kan. Kemudian 6 sampai 10 jam pertama pasiennya tetap tira baring kan, tira baring di tempat tidur gitu Bu Rani ya. Tira baring di tempat tidur,
Cuman di terabayan itu kita dapat melakukan pergerakan supaya mencegah kekakuan otot gitu, berani. Latihan nafas dalam. Langkah pertama, sediakan tempat yang tenang dan nyaman. Posisikan badan rileks dan nyaman. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik atau semampunya. Tahan selama 2 detik atau semampunya. Kemudian, hembuskan nafas dari mulut dengan bibir dibulatkan, mencucu selama 8 detik atau semampunya. Pastikan dinding dada mengembang saat inspirasi. Ulangi latihan nafas sebanyak 5 hingga 10 kali. Latihan batuk efektif. Langkah pertama, atur duduk pada posisi fowler atau semi-fowler. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik atau semampunya. Tahan nafas selama 2 detik atau semampunya. Kemudian, hembuskan nafas dari mulut dengan bibir dibulatkan atau mencucu selama 8 detik. Ulangi latihan nafas sebanyak 3 kali. Batuk dengan kuat setelah tarik nafas yang ketiga. Latihan pergerakan. Pertama, latihan pada leher. Tekuk leher ke depan, menempel di dada, lalu kembali ke posisi tegak. Tekuk leher ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya, palingkan wajah ke kiri dan ke kanan. Latihan pada bahu. Angkat dan turunkan bahu. Angkat lengan dari samping tubuh ke atas, lalu kembali seperti semula. Angkat lengan ke samping tubuh hingga sejajar bahu, lalu kembalikan seperti semula. Putar lengan pada poros bahu. Latihan pada siku. Gerakkan lengan hingga jari-jari menyentuh bahu, lalu kembali seperti semula. Putar lengan bawah ke arah luar hingga telapak tangan menghadap ke atas. Lalu putar ke arah dalam sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Latihan pada pergelangan tangan. Tekuk telapak tangan ke bawah, luruskan, lalu tekuk ke atas. Tekuk telapak tangan ke arah samping, ke arah ibu jari, dan ke arah kelingking. Putar tangan pada poros pergerakan tangan. Latihan pada jari-jari tangan. Kepalkan jari-jari dan lepaskan seperti semula. Regangkan jari-jari dan rapatkan kembali. Latihan pada pelvik dan lutut. Angkat kaki lurus, lalu tekuk lutut. Gerakkan lutut ke arah dada. Turunkan kaki, luruskan, lalu ke posisi semula. Gerakkan kaki ke samping menjauhi sumbu tubuh. Lalu gerakkan ke arah sebaliknya sehingga melewati sumbu tubuh, menyilang di kaki lainnya. Putar kaki ke arah dalam, lalu ke samping tubuh. Latihan pada pergelangan kaki. Dorong telapak kaki ke atas, lalu ke posisi semula, lalu dorong ke atas. Putar telapak kaki keluar, lalu ke arah dalam.
Putar telapak kaki pada poros pergelangan kaki. Putar telapak kaki ke arah luar lalu ke dalam. Latihan pada jari-jari kaki. Dorong jari-jari ke arah atas dan ke bawah. Regangkan jari-jari kaki, lalu rapatkan seperti semula. Latihan miring kiri dan miring kanan. Pertama, luruskan kaki kanan, kemudian tekuk kaki kiri. Biarkan lengan berpegangan pada penghalang tempat tidur. Tarik dan miringkan badan ke arah kanan, dan begitu juga sebaliknya. Mobilisasi 12-24 jam setelah operasi. Yang pertama, mendinginkan posisi kepala 15-80 derajat atau sampai dengan setengah duduk sesuai kemampuan pasien. Latihan duduk tanpa bersandar. Ini dapat dilakukan dengan mempertahankan posisi 10-15 menit. Mobilisasi dini setelah 24 jam. Latihan duduk di samping tempat tidur dilakukan dengan duduk serta memposisikan kaki yang bergantung dan menggerakkannya atau menggoyangkannya. Mobilisasi dini hari kedua setelah operasi. Latihan berdiri dan berjalan 3-5 langkah di samping tempat tidur. Saat berlatih, mintalah pendamping dan bantuan perawat serta keluarga. Mobilisasi 3 hari setelah operasi. Pasien diharapkan sudah mampu melakukan mobilisasi ke kamar mandi. Mungkin itu tahapan dari mobilisasi dini pada pasien post operasi syarikti maupun pada pasien operasi lainnya gitu. Itu mungkin Bu Rani tahapannya. Berarti ada beberapa tahapan sejak pasien itu selesai dioperasi, diantarkan ke ruangan, mulai dari gerakan-gerakan yang ringan ya Pak ya? Betul, hanya betul dari sekali. Gerakan nafas, itu kan biasa? Biasa, iya. Kalau bernafas, kalau kita bangun pasti kita nafas ya Pak ya? Benar sekali. Enggak bangun juga nafas. Iya, enggak bangun. Jadi, tapi nafasnya kita latih. Kita latih. Agar rileks mungkin. Supaya rileks, salah satunya mungkin tujuannya rileks. Karena ini kan kalau pasien sudah operasi itu banyak yang terpikir oleh pasien tersebut. Salah satunya itu tujuannya. Nah, supaya pasiennya rileks. Kalau pasiennya rileks, untuk proses penyembuhannya mungkin bisa cepat juga, Bu Rani. Dia lebih bisa cepat juga. Stresnya juga stresnya berkurang, ya. Benar sekali. Dari nafasnya, setelah itu kita ajarkan berarti bagaimana dia bisa batuk secara efektif ya Pak ya. Benar. Kemudian pasien melakukan gerakan-gerakan minimal sebenarnya di tempat tidur dengan berbaring, hanya gerakan tangan, mobilisasi, menggerakkan tangan, lengan dan ekstremitas bawah. Setelah mampu baru kita bisa bantu pasien untuk menaikkan sandarannya ya Pak ya. Benar sekali. Yang pertama ya kita ajarin dia dulu ya, Pak, bertahap. Kebanyakan diajarkan dia berapa 5 derajat, 5 derajat. Kemudian bertambah 30, lagi, ya. Tambah 45 derajat sampai akhirnya bisa duduk seperti bersandar kayak gini ya Pak ya. Iya, benar sekali. Bersandar biasa. Setelah itu baru kita ajarkan pasiennya untuk bisa menjuntakkan kaki kata Bapak tadi. Iya, menjuntakkan kaki, mengayunkan kaki di atas tempat tidur kan. Itu gunanya untuk melatih kekuatan otot kakinya gitu. Juga melatih keseimbangan. Keseimbangan ya, betul mulai juga. merasa keseimbangannya. Kemudian baru pasiennya kita ajak untuk berdiri ya Pak. Ya, kita ajak berdiri tapi di samping tempat tidur Bu Rani ya. Tempat tidur. Berarti harus ada keluarga, harus ada perawatnya. Iya, benar. Harus dipantau. Kalau nggak nanti tiba-tiba pasiennya pusing, pingsan, keluarganya kaget.
Benar sekali. Jadi harus ada petugas, harus ada keluarganya yang mampu membimbing berarti ya Pak ya. Setelah itu baru kita ajarkan keluarga pasiennya untuk mampu berpindah tempat ya Pak. Iya benar. Mulai dari beberapa langkah sampai dia mampu ke kamar mandi sendiri untuk melakukan kebutuhan dia di kamar mandi dan biasa kembali lagi ke tempat tidurnya. Jadi tahapannya seperti itu lebih kurangnya ya Pak. Benar sekali Pak Rani. Nah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Rizal, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan, silahkan. Ingin cepat pulih, ayo segera lakukan mobilisasi dini. Ingin cepat pulih, segera lakukan mobilisasi dini. Oke. Demikian pemirsa, podcast kita pada hari ini. Saya Nurse Rani dan Nurse Rizal dari Prima Nusantara mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.